Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di acara sarapan pagi hari ini. Pagi ini saya rindu untuk menyampaikan sarapan tentang jangan mengeluh dan belajarlah bersyukur. Saudara, dalam kehidupan kita ini kadangkala kita ini mempunyai ada banyak rencana, planning yang sudah kita persiapkan. Kita ada banyak cita-cita, ada banyak keinginan yang hendak kita capai. Tetapi kadangkala hasil yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Maka kita tentunya akan kecewa. Kita tentunya akan memiliki sesuatu yang di dalam hati kita ada perasaan tidak nyaman, saudara. Kok begini hasilnya? Kita ini sudah bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya ya kok begitu, saudara. Kecewa tentunya yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Atau mungkin kita mempunyai sahabat, teman baik, teman karib, ataupun saudara, ataupun siapa. Kadang-kadang mereka mempunyai sikap yang mengecewakan hidup kita. Mereka membuat kita ini menjadi hidup susah mungkin, saudara. Teman kita kadang menipu kita. Saudara kita kadang-kala mungkin merasa kita ini ditikam dari belakang. Ada banyak kekecewaan, saudara. Tetapi kita untuk belajar, untuk tidak tergesa-gesa mengambil satu kesimpulan, oh Tuhan ini kok tidak adil ya. Kita melihat orang lain itu mungkin hidupnya nyaman, lebih enak dari kita. Saya sudah bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya sudah bersungguh-sungguh melakukan sesuatu yang harus saya kerjakan. Tapi hasilnya kok begini. Nah, kadangkala kita ini terlalu tergesa-gesa mengambil satu kesimpulan. Bahkan kadang kita ini menyalahkan Tuhan, saudara. Kita ingat kisah tentang Ayub, saudara. Bagaimana Ayub pernah berada di titik yang terendah dalam hidupnya. Bagaimana segala harta yang dimilikinya habis di dalam seketika, habis hanya sekejap, saudara. Bagaimana anak-anaknya Tuhan ambil, saudara. Bagaimana lagi, saudara, Ayub mempunyai satu penyakit gatal seluruh tubuhnya, saudara. Saking gatalnya dia sampai menggaruk, memakai benda-benda tajam, kaca mungkin, saudara, atau apapun. Karena saking gatalnya, saudara. Ayub berada di titik yang terendah. Bahkan istrinya, saudara, mengetahui bagaimana cara Ayub hidup. Ayub hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi istrinya mengatakan, mengapa kamu tidak menghujat Allahmu? Istrinya menyarankan melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi apa jawaban Ayub? Masakan aku mau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, tetapi aku tidak mau menerima yang tidak baik? Ini adalah satu jawaban yang luar biasa dari Ayub. Mungkin banyak di antara kita mengatakan, ya saya kan bukan Ayub. Saya kan tidak, mungkin saya tidak memiliki iman seperti Ayub. Tetapi boleh kita katakan, kita mau belajar seperti Ayub. Nah, ada satu tokoh lagi, saudara, ya. Mungkin ini yang bisa jadi di dalam kehidupan ini, bisa terjadi di antara kehidupan kita, yaitu tentang Yusuf, saudara. Mari sebelumnya kita akan baca satu ayat, yaitu Mazmur 105 ayat 16 sampai dengan ayat yang 17, saudara. Saya akan bacakan. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu,
yakni maksudnya itu adalah Tuhan, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Saudara, kita tahu tentang sejarah Yusuf. Kita bisa baca, kalau saudara mau melihat secara detailnya tentang riwayat Yusuf itu di Kejadian 40 dan seterusnya. Bagaimana Yusuf sepertinya dikhianati, saudara, oleh saudara-saudaranya sendiri. Bagaimana Yusuf ini mau dibunuh oleh saudaranya. Bahkan Yusuf dijual untuk menjadi budak, saudara. Ada banyak hal, peristiwa yang Yusuf alami. Bagaimana Yusuf difitnah oleh istri dari Potifar, saudara. Bagaimana Yusuf sampai masuk di dalam penjara, saudara. Tetapi kita boleh belajar, tidak sepatah kata pun Yusuf mengucapkan kata-kata yang menyalahkan Tuhan. Tidak ada sepatah kata pun Yusuf yang menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan Yusuf di dalam hidupnya, dia membuang jauh-jauh apa yang dikatakan itu sakit hati, saudara. Yusuf membuang itu apa yang dinamakan kepahitan. Yusuf membuang itu apa yang dinamakan dendam kepada saudara-saudaranya, saudara. Mungkin ada di antara kehidupan kita yang kita mengalami hal yang sama. Kita mungkin merasa seperti yang di awal tadi saya katakan, kita dikhianati oleh teman kita, oleh saudara kita bahkan mungkin, saudara. Tetapi Yusuf memberikan contoh yang baik. Untuk kita boleh belajar. Untuk Yusuf juga boleh mengerti akan rencana Tuhan indah atas hidupnya. Sama dengan kita. Untuk kita juga boleh sama-sama mengerti. Segala sesuatunya ini tidak ada yang kebetulan. Bahkan Rasul Paulus pun mengajarkan kepada kita. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18, saudara. Mari kita sama-sama belajar. Kita akan sama-sama baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam segala kondisi apapun, saudara. Sesuatu hidup kita, mungkin kita hidup terpuruk, hidup susah, kekhawatiran mungkin melanda hidup kita. Rasul Paulus mengatakan, mengucap syukurlah kamu. Dalam segala hal, mengucap syukurlah senantiasa. Kenapa, saudara? Ketika kita mengalami sesuatu, kita mau belajar, mau mencari kehendak Tuhan. Hari ini kita mungkin tidak mengerti apa maksud Tuhan, apa maunya Tuhan. Tetapi percayalah, pada saatnya ketika kita mengalami sesuatu hari ini, kita mungkin tidak mengerti, tetapi percayalah, pada saatnya kita akan mengerti maunya Tuhan, maksud Tuhan. Begitu indah dalam kehidupan kita, saudara. Ada satu kisah, saudara. Tidak tahu ini kisah ini nyata ataupun tidak, tetapi ini bisa menginspirasi buat kita, saudara ya. Mungkin saudara juga pernah mendengar akan kisah ini, saudara ya, yaitu tentang seorang nenek-nenek penjual tempe, saudara. Bahkan dia ini bukan cuma sekedar menjual, dia ini juga membuat sebagai seorang pembuat tempe, saudara ya. Nah, dia tidak terbiasa, bahkan dia tidak pernah mengalami hal ini terjadi, saudara. Ketika dia beberapa hari sebelumnya dia akan menjual tempe ini, karena dia harus di desa itu biasanya ada yang namanya hari pasaran, saudara ya. Taruh misalnya hari Rebo itu ada pasaran di tempatnya dia, maka jauh sebelumnya dia akan membuat tempe, sehingga pada hari hanya tempe ini sudah jadi, saudara.
Tetapi ketika dia lihat dari sehari ke sehari, dia lihat tempenya tidak jadi-jadi, saudara. Pada hari H, tempenya ini masih ya dikatakan setengah jadi aja enggak, saudara. Dia mulai mengeluh. Dia mulai mulai gelisah, saudara. Dia katakan, Tuhan, tempe saya kok enggak jadi, Tuhan. Bahkan dia mulai berdoa, Tuhan, saya tetap akan berjalan dengan iman. Tempe yang tidak jadi ini saya percaya ketika nanti sampai ke pasar, tempe ini akan jadi. Saudara, seketika sampai di pasar, dia masih lihat tempenya tidak jadi. Setiap saat dia lihat lagi tempenya tidak jadi, saudara. Sehingga para pembeli ini mulai meninggalkan dia. Teman-temannya yang lain, tempenya sudah mulai habis, saudara. Tetapi dia mulai di dalam hidupnya ini, mulai dia berkeluh kesah. Mulai dia menyesali dirinya, meratapi nasibnya, saudara. Tetapi pada saat pasar ini sudah mau tutup, tiba-tiba datanglah seorang ibu. Dia turun dari mobilnya. Dia memang mencari tempe yang belum jadi. Maka dia mulai kembali timbul sukacitanya. Doanya berbeda. Duh Tuhan, tempe saya jangan sampai jadi. Tempe saya jangan sampai jadi. Dilihat tempenya memang tidak jadi, saudara. Ini adalah satu sukacita yang melimpah buat ibu-ibu yang sudah sepuh ini, saudara. Kenapa ibu ini, seorang ibu yang turun dari mobil ini mencari tempe yang tidak jadi? Karena dia mau kirim tempe ini untuk anaknya yang berada di luar negeri. Sehingga pada saat tempe ini sampai di tujuannya, tempe ini sudah jadi dengan sempurna. Nah, saudara, sama juga di dalam kehidupan kita. Jangan kita terlebih dahulu melakukan sesuatu yang membuat Tuhan sedih, saudara. Janganlah kita ini membuat satu keputusan yang salah, kecewa. Tetapi hendaklah kita untuk belajar bersyukur. Segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Apapun di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, Tuhan mempunyai maksud yang indah dalam hidup saya dan juga dalam hidup Anda. Saudara, kalau kita kembali lagi kepada Mazmur 105 ayat yang ke Mazmur 105 ayat 16 sampai dengan 17. Ternyata Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf ini untuk menyelamatkan keluarganya. Memang, saudara, ketika itu Yusuf harus berada di titik yang paling rendah. Yusuf harus menderita. Kesannya Yusuf ini begitu dalam jatuhnya, saudara. Tetapi ternyata Tuhan ini mempunyai maksud yang indah, saudara. Ketika kita baca di dalam ayat yang ke-16, ketika ia ini adalah Tuhan, mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Jadi akan terjadi satu kelaparan yang hebat di Kanaan, saudara. Di mana Kanaan ini adalah tempat di mana seluruh keluarga Yusuf berada di sana, saudara. Nah, ternyata Tuhan mempersiapkan ini sesuatu yang indah buat Yusuf. Yusuf dipersiapkan Tuhan ini untuk menjadi berkat buat keluarganya. Ayat ke-17, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Jadi ada satu rangkaian peristiwa yang begitu panjang, seperti yang sudah diuraikan di depan, saudara. Yusuf harus menjadi budak, bahkan sebelumnya diancam dibunuh, saudara. Tetapi Tuhan mengangkat hidup Yusuf untuk menjadi orang yang paling berkuasa di Mesir. Nomor 2-nya Firaun, saudara. Tuhan memuliakan hidup Yusuf. Tuhan mempersiapkan Yusuf ini begitu indah. Begitu juga mungkin dengan ibu penjual tempe, pembuat tempe itu, saudara. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah buat ibu ini, saudara. Memang kesannya tempenya tidak jadi. Sepertinya akan menjadi satu kerugian. Sepertinya akan menjadi satu kegagalan, saudara.
Tetapi apa yang terjadi ketika tempe ini dicari orang yang memang sengaja mencari tempe yang setengah jadi? Oh, begitu sukacitanya ibu ini, saudara. Sama juga dengan kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi banyak masalah, banyak cobaan. Mungkin kita berada di titik yang paling rendah. Kita mau belajar seperti Yusuf, saudara. Yusuf tidak pernah berkeluh kesah. Yusuf tidak pernah mempunyai kepahitan kepada saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf menjalaninya hari-harinya dengan penuh sukacita dan penuh harapan kepada Tuhan. Dan Yusuf menjadi orang yang begitu kaya raya. Yusuf berhasil menyelamatkan seluruh keluarganya dari kelaparan, saudara. Selamat pagi, saudara. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Renungan ini menjadikan berkat bagi saya dan saudara semuanya. Tetap bersyukur, tetap bersemangat, tetap berharap kepada Tuhan. Sampai jumpa di sarapan berikutnya.